Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera yang terhormat kepada Bapak Dian Dana Saputra, SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah perpajakan dan teman-teman yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pajak penghasilan PPh 22 dan 23. Kami dari kelompok 2, kelas 632A04, saya Rifdana Tari dengan NIM 6325145 beserta teman-teman saya. Saya Renita Dewi dengan NIM 63250587. Saya Felicia Sakila Faida Naila dengan NIM 632509446. Saya Sabrina Surya dengan NIM 63251394. Saya Arum Wulandari dengan NIM 63251607. Berikut ada daftar isi topik-topik yang akan kita bahas pada presentasi kali ini. Baik, saya akan memulai pembahasan dari dasar hukum yang mengatur PPh pasal 22 dan PPh pasal 23. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Undang-undang ini menjadi landasan utama yang mengatur berbagai ketentuan mengenai pajak penghasilan di Indonesia, termasuk PPh pasal 22 dan PPh pasal 23. Selanjutnya terdapat Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Nomor 34 Tahun 2017 yang mengatur mengenai pemungutan PPh pasal 22 atas pembayaran penyerahan barang, kegiatan impor maupun kegiatan usaha di bidang lainnya. Kemudian ada PMK Nomor 90 Tahun 2015 yang mengatur mengenai wajib pajak badan tertentu sebagai pemungut pajak atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Selain itu, terdapat PMK juga Nomor 141 Tahun 2015 yang menjelaskan jenis-jenis jasa lain yang termasuk objek PPh pasal 23. Dan terakhir terdapat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 624 KMK 041994 yang mengatur pemotongan PPh pasal 26 atas penghasilan berupa premi asuransi dan reasuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi di luar negeri. Dengan adanya dasar hukum tersebut, pelaksanaan pemungutan dan pemotongan pajak memiliki pedoman yang jelas sehingga dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian PPh pasal 22. Teman-teman di sini, apa itu PPh penghasilan pasal 22? Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, PPh pasal 22 merupakan pajak yang pemungutan atau pemotongannya dilakukan oleh pihak tertentu terhadap wajib pajak yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Secara sederhana, PPh pasal 22 adalah pajak yang dipungut terlebih dahulu oleh pihak yang telah ditunjuk pemerintah sebelum penghasilan tersebut diterima sepenuhnya oleh wajib pajak. Pihak yang melakukan pemungutan ini bisa berupa bendahara, pemerintah, badan usaha tertentu, ataupun instansi yang melakukan kegiatan impor. Nah, teman-teman, PPh pasal 22 ini juga biasanya dikenakan pada transaksi yang berhubungan dengan perdagangan barang, seperti kegiatan impor, pembelian barang oleh pemerintah, maupun penjualan barang tertentu oleh suatu perusahaan. Tujuan dari pemungutan PPh pasal 22 adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus membantu pemerintah memperoleh penerimaan pajak secara lebih efektif karena pajak yang dipungut sejak awal terjadinya transaksi. Jadi dapat disimpulkan bahwa PPh pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh pihak tertentu atas transaksi perdagangan barang yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan. Selanjutnya, pemungut PPh pasal 22. Iya, slide pemungutan PPh pasal 22. Pada saat ini menjelaskan mengenai pihak-pihak yang ditunjuk sebagai pemungutan PPh pasal 22. Pihak pertama adalah Bank Devisa atau Direktorat Jenderal Bea Cukai yang melakukan pemungutan terkait kegiatan impor. Selain itu, bendahara pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah juga termasuk sebagai pemungutan PPh pasal 22. Kemudian terdapat kuasa penggunaan anggaran atau KPA yang melakukan pembayaran atas pembelian barang menggunakan anggaran pemerintah. Selanjutnya, badan usaha milik negara atau BUMN juga memiliki kewajiban sebagai pemerintah PPh pasal 22 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada saat ini juga dijelaskan bahwa industri tertentu yang bergerak di bidang ekspor, perkebunan, perikanan, dan pertambangan termasuk pihak yang dapat dilakukan
melainkan hanya hanya oleh pihak-pihak yang telah ditentukan oleh pemerintah. Oke, selanjutnya. Baik, untuk wajib pajak badan atau perusahaan swasta yang wajib memungut PPh pasal 22 saat penjualan adalah yang pertama ada kelompok perusahaan yang bergerak di bidang industri semen, kertas, baja, otomotif, dan farmasi atas penjualan hasil produksinya pada distributor dalam negeri. Kelompok kedua ada agen tunggal pemegang merek atau ATPM, agen pemegang merek atau APM, dan importir umum kendaraan bermotor yang wajib memungut PPh pasal 22 atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri. Selain itu, produsen atau importir bahan bakar minyak atau BBM, bahan bakar gas atau BBG, dan pelumas juga diwajibkan memungut PPh pasal 22 atas penjualan produk. Kewajiban yang sama berlaku bagi perusahaan industri baja yang merupakan industri hulu maupun industri yang terintegrasi antara industri hulu dan hilir, kemudian pedagang pengumpul yang menjadi hasil sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan dari para produsen lalu menjualnya kepada industri atau eksportir juga termasuk pihak yang wajib melakukan penjualan. Dan yang terakhir berdasarkan peraturan Menteri Keuangan nomor 90 PMK 03 tahun 2015, pemerintah menambahkan wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah sebagai memungut PPh pasal 22. Ketentuan ini itu bertujuan untuk meningkatkan pengawasan perpajakan terhadap transaksi barang bernilai tinggi serta mendukung optimalisasi penerimaan pajak negara. Selanjutnya kita masuk ke tarif deduksi pajak pasal PPh pasal 22. Seperti yang bisa dilihat di layar, PPh pasal 22 ini memiliki cakupan penghutang yang cukup luas dengan tarif yang bervariasi. Yang pertama ada akses impor. Jika menggunakan angka pengenal importir atau API sebesar dapat dikenakan pajak 2,5% dari nilai impor. Dan jika non-API dapat dikenakan 7,5% dari nilai impor. Nah, sama seperti yang tidak dikuasai juga, dia dikenakan pajak 7,5% dari harga jual lelang. Lalu selanjutnya adalah pembelian barang yang dilakukan oleh pemerintah seperti DJPB, bendera pemerintah, BUMN atau BUMD itu dikena sebesar 1,5% dari harga pembelian. Ini tidak termasuk PPN dan tidak final. Lalu ada penjualan produksi yang berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Pajak, yaitu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada kertas terkena 0,1% dari DPP PPN, semen 0,25%, baja 0,3%, dan otomotif terkena 0,45%. Lalu ada atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir, bahannya seperti bahan minyak gas, pelumas, dan sebagainya, terkena PPh pasal 22 pada penyaluran atau agen bersifat final. Dan jika tidak ke penyalur itu tidak bersifat final. Nah, lalu ada pembelian bahan-bahan keperluan industri atau ekspor dari pedagang, yaitu terkena 0,25% dari harga pembelian. Itu belum termasuk PPN. Lalu ada impor, misalkan seperti kedelai, gandum, dan tepung terigu, itu terkena jika menggunakan API 0,5% dari harga nilai impor. Lalu ada penjualan barang mewah. Ini ada beberapa yang termasuk kategori penjualan barang mewah, yaitu ada pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari 20 miliar, kapal pesiar dan sejenisnya yang harganya juga dari 10 miliar. Lalu ada rumah beserta tanahnya dengan harga jual 10 miliar dan luas bangunannya lebih dari 500 meter persegi. Lalu ada apartemen atau kondominium dan sejenisnya dengan harga jual dari di atas 10 miliar dan luas bangunannya 400 meter persegi. Lalu ada kendaraan bermotor roda 4 yang pengangkutannya kurang dari 10 orang berupa kayak sedan, jeep, atau SUV dan minibus lainnya dengan harga jual lebih dari 5 miliar dan kapasitas silinder dari 3.000 cc itu terkena sebesar 5% dari harga jual, tidak termasuk PPN dan PPNBM. Dan yang terakhir yang perlu diingat, jika kita tidak memiliki NPWP, maka nilai yang dipotongnya itu jadi 100% lebih tinggi dari PPh pasal 22 yang telah ditetapkan. Selanjutnya, kita masuk ke pengecualian pemungutan PPh pasal 22.
Meskipun PPh pasal 22 ini dikenakan pada berbagai transaksi perdagangan barang, terdapat juga beberapa kondisi yang dikecualikan dari pemungutannya. Yang pertama adalah impor barang atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan perpajakan memang tidak terutang PPh. Namun, untuk memperoleh pengecualian ini harus dibuktikan dengan surat keterangan bebas atau SKB PPh pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Yang kedua adalah impor barang yang dibebaskan dari bea masuk, seperti barang yang masuk ke kawasan berikat, entry produksi, tujuan ekspor atau FPTI, barang kiriman hadiah, serta barang yang digunakan untuk tujuan keilmuan. Yang ketiga adalah pembayaran atas penyerahan barang yang dibebankan pada belanja negara atau daerah dengan nilai kurang dari 2 juta rupiah dan bukan merupakan transaksi yang sengaja dipecah-pecah. Yang keempat adalah pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum atau PDAM, denda pos, dan telepon. Pengecualian ini diberikan agar transaksi tertentu yang memiliki fasilitas khusus atau nilai yang relatif kecil tidak terbebani oleh pemungutan PPh pasal 22. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan mengenai batas waktu pembayaran dan pelaporan PPh pasal 22. Jadi teman-teman, batas waktu pembayaran dan pelaporan PPh pasal 22 ini tentunya berbeda-beda tergantung pihak yang melakukan pemungutan pajak. Untuk PPh pasal 22 yang dipungut oleh Bea dan Cukai, pembayaran atau penyetoran pajak dilakukan paling lambat 1 hari setelah pajak dipungut. Sedangkan pelaporannya dilakukan pada hari kerja terakhir minggu berikutnya. Untuk PPh pasal 22 yang dipungut oleh bendahara pemerintah, pembayaran dilakukan pada hari yang sama saat penyerahan barang. Adapun pelaporannya dilakukan paling lambat tanggal 14 pada bulan berikutnya. Untuk PPh pasal 22 yang dipungut oleh Pertamina, pembayaran dilakukan sebelum delivery order dibayar. Sedangkan untuk pemungut tertentu lainnya, pembayaran dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Sementara itu, pelaporannya dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Ketentuan mengenai batas waktu ini sangat penting untuk diperhatikan, karena perlambatan pembayaran maupun pelaporan dapat mengakibatkan dikenakannya sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, wajib pajak maupun pihak pemungut perlu memahami dan mematuhi jadwal pembayaran serta pelaporan PPh pasal 22 agar kewajiban perpajakan dapat dipenuhi dengan baik. Dengan demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan, dan pembahasan berikutnya mengenai pajak penghasilan pasal 23 akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk PPh pasal 23, apa itu PPh pasal 23 atau pajak penghasilan pasal 23? Pajak penghasilan pasal 23 ini adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri atau PPDN dan bentuk usaha tetap atau BUT yang berasal dari modal, penyerahan jasa, hadiah, atau penghargaan. Pajak ini itu dipotong oleh pihak yang memberikan penghasilan sebelum pembayaran dilakukan kepada penerima penghasilan. Dengan kata lain, PPh pasal 23 ini itu berfungsi sebagai mekanisme pemungutan pajak di muka atas jenis penghasilan tertentu yang tidak termasuk dalam objek pemungutan PPh pasal 21. Baik, subjek pajak PPh pasal 23 terbagi menjadi pihak pemotong dan pihak penerima penghasilan yang dipotong. Pihak pemotong itu ada badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan wajib pajak orang pribadi, khususnya orang pribadi, pengusaha, dan yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran sewa, dan harus ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak. Untuk pihak penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 23 ada wajib pajak dalam negeri, baik itu orang pribadi dalam negeri maupun badan usaha dalam negeri, serta bentuk usaha tetap atau BUT. Baik, untuk objek pajak PPh pasal 23 ini meliputi berbagai jenis penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri sehubungan dengan modal, penyerahan jasa, serta hadiah dan penghargaan. Salah satu objeknya adalah dividen atau yaitu bagian laba yang dibagikan perusahaan kepada pemegang sahamnya. Selain itu, terdapat bunga, yaitu imbalan yang diterima atas penggunaan uang atau pinjaman dalam jangka waktu tertentu. Lalu ada royalti, juga termasuk objek PPh pasal 23, yaitu imbalan atas penggunaan
hak cipta, hak paten, merek dagang, atau hak kekayaan intelektual lainnya. Selanjutnya, hadiah dan penghargaan yang diberikan kepada wajib pajak juga menjadi objek PPh pasal 23. Selain itu, terdapat sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan atau sewa bangunan yang telah dikenakan PPh final pasal 4 ayat 2. Artinya sewa atas peralatan, kendaraan, mesin, atau aset lainnya itu umumnya termasuk dalam objek PPh pasal 23. PPh pasal 23 juga dikenakan atas imbalan jasa tertentu seperti jasa teknik, yaitu jasa yang berkaitan dengan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu ada jasa manajemen, yaitu jasa yang berhubungan dengan pengelolaan atau pengaturan suatu kegiatan usaha. Serta ada jasa konsultan atau jasa konsultasi, yaitu jasa pemberian saran, pendapat, atau rekomendasi profesional dalam bidang tertentu. Selain ketiga jenis jasa tersebut, terdapat pula berbagai jasa lainnya yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan sebagai objek pemotongan PPh pasal 23. Oke, selanjutnya pengecualian PPh pasal 23. Pada slide ini dijelaskan mengenai beberapa jenis penghasilan dan dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 23. Pengecualian yang pertama adalah penghasilan yang dibayar atau terhutang kepada bank. Penghasilan tersebut tidak dikenakan pemotongan PPh pasal 23 karena telah memiliki ketentuan perpajakan tersendiri. Yang kedua, sewa yang dibayarkan atau terhutang sehubungan dengan sewa guna usaha atau leasing dengan hak opsi juga tidak termasuk objek PPh pasal 23. Yang ketiga, dividen atau bagian laba yang diterima oleh perseorangan terbatas, koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha di Indonesia dapat dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 23. Namun terdapat syarat tertentu, yaitu dividen berdasarkan cadangan laba yang ditahan dan pemilikan saham pada perusahaan yang membagikan dividennya paling rendah sebesar 25% dari modal yang dimasukkan. Selanjutnya, bagian laba yang diterima anggota kesatuan firma, fungsi maupun perorangan atau yang modalnya tidak berbagi atas saham juga tidak dikenakan PPh pasal 23. Selain itu, sisa hasil usaha atau SHU yang dibayarkan koperasi kepada anggotanya juga termasuk dalam pengecualian pemotongan PPh pasal 23. Terakhir, penghasilan yang diterima badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyaluran pinjaman atau pembiayaan juga tidak dikenakan pemotongan PPh pasal 23. Dengan adanya pengecualian tersebut, tidak semua jenis penghasilan menjadi objek pemotongan PPh pasal 23 karena beberapa di antaranya telah diatur secara khusus dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Selanjutnya untuk tarif PPh pasal 23. PPh pasal 23 ini merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan tertentu yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri maupun usaha tetap. Nah, dasar pengenaan pajak ini dihitung dari jumlah bruto atau nilai pembayaran yang dilakukan. Nah, tarif PPh pasal 23 ini dibedakan menjadi dua kelompok utama. Yang pertama yaitu tarif sebesar 15% yang dikenakan atas dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, dan penghasilan sejenis lainnya. Lalu yang kedua ada tarif 2% yang dikenakan atas sewa selain tanah dan bangunan seperti jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, serta jasa lainnya yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan. Nah, bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan tarif menjadi 2 kali lipat lebih tinggi dibandingkan tarif normal yang berlaku, seperti 15% menjadi 30% dan 2% menjadi 40%. Oke, selanjutnya menjelaskan mengenai jumlah bruto. Objek PPh pasal 23 jumlah bruto merupakan dasar pengenaan pajak yang digunakan dalam perhitungan PPh pasal 23. Namun terdapat beberapa jenis penghasilan dan pembayaran yang dikecualikan dari jumlah bruto tersebut. Pengecualian yang pertama adalah pembayaran jasa catering yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi. Selain itu, pajak penghasilan
yang bersifat final juga tidak termasuk dalam objek PPh pasal 23. Selanjutnya pembayaran berupa gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lain kepada tenaga kerja yang juga dikecualikan. Pembelian barang atau material yang berkaitan dengan jasa yang diberikan juga tidak termasuk dalam jumlah bruto objek PPh pasal 23. Selain itu, pembayaran pada pihak ketiga dapat dibuktikan dengan ajudan atau bukti yang sah serta penggantian biaya atau reimbursement juga tidak menjadi dasar pengenaan PPh pasal 23. Dengan adanya hal tersebut, tidak semua pembayaran dikenakan PPh pasal 23 karena terdapat beberapa pengecualian yang telah diatur di dalam peraturan perpajakan. Baik, selanjutnya untuk pembayaran, pelaporan, dan bukti potong PPh pasal 23. Jadi PPh pasal 23 yang telah dipotong oleh pihak pemotong pajak itu harus disetorkan dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk pembayaran atau penyetoran PPh pasal 23, batas waktunya adalah tanggal 10 pada bulan berikutnya setelah bulan terutama pajak. Ketentuan ini bertujuan agar penerimaan negara dari sektor pajak dapat diterima tepat waktu. Selain melakukan pembayaran, pihak pemotong pajak juga memiliki kewajiban untuk melakukan pelaporan PPh pasal 23. Pelaporan yang dilakukan melalui surat pemberitahuan atau SPT masa PPh pasal 23 dengan jatuh tempo pada tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Dengan demikian, setelah pajak disetorkan, wajib pajak itu harus masih melaporkan seluruh transaksi pemotongan PPh pasal 23 kepada Direktorat Jenderal Pajak sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif. Sebagai bukti bahwa pemotongan pajak telah dilakukan, pihak yang memotong pajak itu wajib menerbitkan dan melaporkan dipotong PPh pasal 23 kepada pihak yang dikenakan pajak. Bukti potong yang diberikan adalah rangkap pertama yang telah diisi dan dilengkapi dengan benar. Dokumen ini tuh penting karena dapat digunakan oleh pihak yang dipotong pajaknya sebagai bukti bahwa jumlah pajak telah dipungut atas penghasilan yang diterimanya, serta dapat digunakan dalam administrasi dan pelaporan perpajakan perusahaan mereka. Dan selanjutnya akan dibahas tadi kasus pada PT Modern Jaya Farma. PT Modern Jaya Farma ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distribusi alat kesehatan dan berlokasi di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Nah, data ini berasal dari masa pajak tahun 2020 yang mencakup transaksi yang berkaitan dengan PPh pasal 22 dan PPh pasal 23. Nah, pada tabel di sebelah kiri ditampilkan daftar transaksi yang menjadi objek PPh pasal 23 lengkap dengan nilai potong serta jumlah brutonya. Di sebelah kanan terdapat tabel data transaksi yang menjadi objek PPh pasal 22 untuk masa pajak selama tahun 2020 serta jumlah pajak yang dipungutnya. Nah, data tersebut kemudian kita analisis untuk mengetahui kesesuaian perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak yang akan dilakukan perusahaan. Nah, sekarang masuk ke data pajak pada PPh pasal 22 PT Modern Jaya Farma. Nah, bisa dilihat ada dua tabel yang saling berdampingan. Tabel di sebelah kiri ada data pajak PPh yang kita bahas. Nah, ini berisi nilai objek pajak dan nominal pajaknya. Nah, tabel di sebelah kanan ada data pajak yang ditarik berdasarkan bukti potong PPh 22 yang diterima oleh perusahaan. Kita perhatikan data pajak yang di sebelah kanan, tarif dari analisis bukti potong tersebut terkonfirmasi bahwa transaksi PT Modern Jaya Farma terutang PPh 22 pada tahun 2020 mulai dari Maret hingga Desember itu dikenakan tarif sebesar 1,5%, yang artinya sama dari bulan Maret sampai bulan Desember. Lalu cara menghitung PPh 22 yang dipotong sama dengan nilai objek pajak dikali tarif. Kita ambil contoh salah satunya di bulan Maret. Nilai objek pajaknya tercatat sebesar 29
Rp4.996.296. Nah, jika angka tersebut dikalikan dengan 1,5%, maka kita akan mendapatkan hasil di angka Rp449.944. Nah, perhitungannya ini konsisten dan terbukti benar di seluruh bulan berikutnya. Lalu kesimpulannya, nilai objek pajak selama tahun 2020 yang hampir mencapai 13 miliar rupiah ini perusahaan telah dipotong PPh 22 dengan total sebesar Rp199.979.591 bukti potong ini sudah terbukti valid yang digunakan untuk perusahaan sebagai kredit pajak akhir tahun. Ya, selanjutnya studi kasus PPh pasal 23 pada PT Modern Jaya Farma melakukan potongan pajak atas berbagai transaksi yang termasuk objek pajak PPh pasal 23 selama tahun 2020. Setiap transaksi memiliki nilai objek pajak atau jumlah bruto yang berbeda-beda. Nah, sehingga besar pajaknya yang dipotong juga tidak sama. Dari tabel yang kita lihat bahwa nilai objek pajak berkisar dari yang jumlahnya kecil juga cukup besar. Nilai objek yang cukup besar, nilai objek pajak tersebut menjadi dasar dalam perhitungan besarnya PPh pasal 23 yang harus dipotong oleh perusahaan. Oleh karena itu, setiap transaksi menghasilkan jumlah pajak terutang yang berbeda sesuai dengan nilai transaksinya. Selain itu, data pada tabel menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan pemotongan PPh pasal 23 pada setiap transaksi yang memenuhi kepentingan perpajakan. Semakin besar nilai transaksi yang menjadi objek pajak, maka semakin besar pula jumlah PPh pasal 23 yang dipotong. Berdasarkan data tersebut, PT Modern Jaya memiliki kewajiban untuk memotong pengaturan dan melaporkan PPh pasal 23 atas transaksi yang menjadi objek pajak. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pematuhan perusahaan terhadap peraturan pajak yang berlaku. Selanjutnya kita akan analisis pembayaran dan pelaporan PPh pasal 23. Nah, perlu kita ingat sebelum kita melihat datanya, aturan dasarnya yaitu bisa dilihat di sini ada jika batas waktu atau jatuh temponya itu pembayaran PPh 23 pada tanggal 10 bulan berikutnya, dan jatuh tempo pelaporan PPh 23 itu pada tanggal 20 bulan berikutnya. Bisa kita lihat di tabel sebelah kiri berdasarkan data yang ada, kita melihat ada tanda kuning ini. Tanda kuning ini berarti adanya keterlambatan dari jadwal yang seharusnya. Nah, tabel ini menunjukkan adanya keterlambatan yang dilakukan oleh PT Modern Jaya Farma. Nah, selain keterlambatan itu, tabel ini juga menunjukkan adanya proses pembetulan. Perhatikan kolom pembetulan yang ada angka satunya ini. Nah, dari analisis ini terjadi status kurang bayar. Jadi perusahaan melakukan pembetulan atas pajak yang kurang besar tersebut, yang mana tagihan kekurangannya ini baru dibayarkan secara susulan pada tanggal 18 November 2020. Kesimpulannya, pada proses administrasi PPh 23 ini, perusahaan mencatatkan beberapa kali keterlambatan, baik dari segi pembayaran maupun pelaporannya, serta adanya koreksi atau pembetulan karena kurang bayar. Hal ini bisa menjadi evaluasi perusahaan agar kedepannya menjadi lebih tepat bayarnya juga, sehingga tertib administrasinya. Selanjutnya, kesimpulan yang kita dapatkan dari PPh pasal 22 dan 23, yang pertama adalah PPh pasal 22 adalah pajak yang dikenakan pada bendahara atau badan-badan tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor, dan reimpor. Sekarang dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK 03/2015, pemerintah melebarkan badan-badan yang berhak memungut PPh pasal 22, yaitu menjadi wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.
Kemudian kesimpulan kedua, PPh pasal 22 dikenakan terhadap perdagangan barang yang dianggap menguntungkan. Karena itu, PPh pasal 22 dapat dikenakan baik saat penjualan maupun pembelian. Poin ketiga, tarif PPh pasal 22 bervariasi tergantung dari objek pajaknya, yaitu berkisar antara 0,25% sampai 1,5%. Itu pun jika mempunyai NPWP. Apabila tidak mempunyai NPWP, akan dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh pasal 22. Kemudian kesimpulan keempat, poin keempat, pajak penghasilan pasal 23 adalah pajak yang dipotong oleh pemungut pajak dari wajib pajak saat terjadinya transaksi. Transaksinya itu bisa meliputi transaksi dividen, royalti, bunga, hadiah, dan penghargaan. Sewa dan penghasilan lain seperti jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh pasal 21 yang tercantum dalam PMK nomor 141 garis miring PMK 03 garis miring 2015 dan bukan sewa tanah ataupun sewa bangunan. Saran yang bisa kami berikan, terus menjaga kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan agar terhindar dari segala jenis sanksi perpajakan dan tidak merugikan negara. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.